Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perkenankanlah kami untuk menimba kekuatan-Mu dari perayaan penuh syukur dan sukacita ini, dan mewartakan cinta kasih-Mu dengan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mujizat merupakan peristiwa ajaib. Peristiwa luar biasa yang sulit diterangkan dengan akal budi manusia yang terbatas. Bayangkan saja, hanya dengan kata-kata, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang mati pun dibangkitkan. 5 roti dan 2 ekor ikan dapat mengenyangkan 5.000 orang. Mujizat-mujizat ini dilakukan Yesus supaya orang percaya bahwa Dialah Putra Allah. Karena hanya dengan campur tangan kuasa Allah, mujizat itu bisa terjadi dan terangkap. Dia yang dapat membuat mujizat tentu layak dipercaya karena berasal dari Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun ternyata
Mujizat-mujizat Yesus tak cukup membuat orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum untuk percaya dan bertobat. Karena itu, Yesus mengecam kota-kota ini sambil membandingkan dengan Tirus, Sidon, dan Sodom. Andai di kota-kota ini ada mujizat-mujizat, pasti mereka lebih dahulu percaya, bertobat, dan kembali kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai orang beriman, kita tentu tidak ingin dikecam Yesus karena kurang percaya dan tidak bertobat. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, di mana panggilan menjadi murid Yesus atau panggilan menjadi seorang pengikut Yesus terjadi bukan karena kehendak kita, tetapi oleh karena kehendak Allah semata-mata. Maka pilihan kita untuk menjadi murid Yesus itu haruslah kita syukuri. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih karena kita yang berdosa, yang hina, yang tidak layak, tapi dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya. Karena itu, panggilan menjadi murid Yesus oleh Yesus adalah berarti martabat kita sebagai anak-anak Allah dipulihkan kembali oleh Yesus karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, karena martabat kita sebagai manusia ciptaan Allah telah dipulihkan kembali karena dipanggil sebagai murid Yesus, maka sudah seharusnya seluruh kehidupan kita harus kita warnai dengan penuh rasa syukur. Rasa syukur kita oleh karena dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya itu, kita wujudkan dengan selalu bertobat. Bertobat berarti meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan menjadikan kehendak Allah dengan segala perintahnya sebagai hukum yang tertinggi dan tujuan tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, mari terus kita berlangkah bersama untuk membaharui diri kita. Jangan pernah berhenti, jangan pernah jenuh, jangan pernah ragu-ragu untuk selalu dari saat ke saat membaharui diri kita, agar hidup kita semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang yang selalu mewarnai seluruh kehidupan kita dengan pertobatan yang terus-menerus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.